Atanang rakanto parang rakanto atanang rakanti. Kalau Anda melindungi diri Anda tidak berbuat buruk, otomatis Anda melindungi orang lain, karena Anda tidak akan merugikan orang lain. Parang rakanto atanang rakanti. Bagaimana Bante melindungi keluarga saya? Bagaimana Bante melindungi orang lain supaya keluarga saya tidak menderita? Baik. Kalau Anda ingin melindungi keluarga Anda, lindungilah diri Anda sendiri dulu dari perbuatan yang buruk. Kalau Anda tidak berbuat buruk, Anda melindungi keluarga Anda tidak mengganggu keluarga Anda. Kalau Anda tidak disiplin, Anda berbuat buruk, bagaimana Anda meminta keluarga Anda untuk disiplin? Anda sendiri tidak pernah disiplin. Tidak masuk akal, saudara. Ibu, bapak dan saudara, nak paresang wilomani. Jangan mencari kesalahan orang lain. Nak paresang kata-katang. Jangan menilai orang lain apa yang sudah dia lakukan atau apa yang belum dia lakukan. Atanowa awekea, refleksi pada diri sendiri. Katani a katani ca. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Itu lebih relevan daripada menilai orang lain. Tetapi Bante, bagaimana biku membalas budi kepada umat? Mengajar dhamma, saudara. Membimbing meditasi. Menunjukkan yang benar dan yang salah. Menunjukkan yang berguna dan yang merugikan. Dan mendorong umat untuk maju di jalan kebajikan. Mengajar moral etik. Memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tidak hanya kepada umat Buddha. Tentu utamanya kepada umat Buddha. Itulah balas budi para biku. Bukan meramal. Bukan membuat jimat, bukan menghitung hari, bukan melihat makhluk halus. Itu bukan tugas para biku. Sudahkah saudara mempunyai persiapan untuk menghadapi kematian? Takut atau tidak takut, mau atau tidak mau, kematian akan datang. Sudahkah saudara punya persiapan? Kalau anak mau sekolah keluar kota, apakah saudara mau memegangi saja? Saudara harus melepaskan. Kalau anak akan menikah, pasangannya tidak cocok dengan orang tuanya, apakah orang tuanya akan bersitegang terus dengan anaknya? Harus melepaskan. Anda tidak pernah berpikir melepaskan. Selalu mencari. Kapan Anda belajar melepaskan? Guru Agung kita mengatakan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak bisa melepaskan. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, berdana yang paling tinggi sesungguhnya adalah memberi untuk belajar melepaskan. Suatu saat kalau alam meminta Anda melepaskan, Anda sudah punya latihan untuk melepaskan. Biaro sana patikasanya nanyamanya satu kamijaya. Meskipun marah dan membenci, jangan mengharap orang lain celaka. Marah dan membenci tidak baik, tapi jangan mengharap orang lain celaka. Kita menjaga pikiran kita setidak-tidaknya masih di dalam koridor niat yang baik, apapun keputusan yang kita ambil. Meningkatkan kualitas berdana yang paling tinggi adalah bertujuan semoga dana yang saya berikan ini menjadi faktor untuk saya bebas dari penderitaan.
Dalam bahasa Pali, nibbana sappaccayo hotu. Dana apapun yang saya berikan, semoga menjadi pendorong bagi saya untuk bebas dari penderitaan. Itulah tujuan berdana kualitas yang sangat tinggi. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi, Ibu Bapak dan Saudara. Kalau Ibu Bapak dan Saudara berdana dengan tujuan mencapai pencerahan sempurna, menjadi sama Sambuddha seperti Guru Agung kita Buddha Gotama. Berdana dengan tujuan mencapai pencerahan sempurna, itulah dana yang disebut dengan paramita. Paramita adalah kebajikan yang bertujuan untuk mencapai pencerahan sempurna. Orang berpikir kalau uang saya bertambah, keuntungan saya bertambah bahagia. Salah, saudara. Orang bertambah kaya sering bertambah menderita. Kalau materinya berlimpah-limpah, semuanya ada, tetapi batinnya mendidih. Keserakahan, iri hati, kebencian, tiap hari timbul ketegangan, marah, tidak ada ketentraman di dalam rumah tangga, meskipun kaya. Apakah orang ini bahagia? Tidak. Apa yang membuat dia tidak bahagia? Kotoran batinnya bertambah. Meskipun materinya bertambah, dia tidak bahagia. Tapi kalau kotoran batin dikurangi, hidup akan semakin ringan, semakin tentram, semakin bahagia. Berdanalah sebagai latihan untuk melepas. Tidak persoalan dana itu besar atau kecil, tetapi yang perlu moralitas Anda saat berdana. Saya berdana untuk melatih diri melepas kotoran batin supaya penderitaan berkurang. Kalau penderitaan berkurang, kebahagiaan akan bertambah. Itulah Dhamma. Unsur latihan untuk mencapai kebebasan, bukan menambah keserakahan. Tetapi saudara, saya ingin mengingatkan, berdana tidak hanya kepada para biku dan wihara. Ada orang yang berdana kepada para biku wihara senang banget. Tapi kalau diminta berdana kepada yang miskin, korban bencana alam, korban banjir, anak-anak yang tidak bisa sekolah, mendirikan sekolah, sulit. Berdana tidak hanya kepada para biku, kepada sangga, kepada wihara, kepada dunia pendidikan, kepada masalah kesehatan, kepada mereka yang menderita, kepada orang tua Anda, kepada mereka yang tidak bisa sekolah. Anda harus membantu. Tidak hanya kepada sangga, kepada para biku. Berbuat baik tidak hanya berdana. Menurut Dhamma, apa yang ditunjukkan Dhamma berbuat baik, yang kedua adalah punya perilaku yang baik. Sila adalah perilaku yang baik. Moralitas. Kalau Anda suami, kalau Anda ayah, jadilah ayah yang punya moral. Jangan selingkuh. Nanti istri tersiksa, anak-anak menderita. Cari senang sendiri. Kalau Anda istri, kalau Anda ibu, jadilah ibu yang punya moral. Jangan menyeleweng. Kalau Anda menjadi dosen, menjadi guru, jadilah dosen, guru yang punya moral. Kalau Anda menjadi karyawan, jadilah karyawan yang punya moral. Ada karyawan yang berpikir kerja seenaknya, menuntut gaji sebanyak-banyaknya. Karyawan ini karyawan yang tidak punya moral. Kerja sebaik-baiknya, Anda akan mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan Anda. Jadilah karyawan yang punya moral. Jadilah majikan yang punya moral.
Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, jadilah ayah yang punya moral, jadilah ibu yang punya moral, jadilah suami atau istri yang punya moral, jadilah guru yang bermoral, berdiri pun punya moral, duduk punya moral. Kalau saudara jualan pisang goreng, jualan bakso, gorenglah pisang dengan moral. Jangan karena modalnya murah, pokoknya laris, aku dapat duit banyak. Hancurlah bangsa ini kalau hancur moralnya. Ekonominya hancur, tidak akan hancur satu bangsa. Tapi kalau moralitasnya merosot, bangsa itu akan hancur. Dananca dhammacaryanca etang manggalam utama. Berdana, dananca, dhammacarya. Dhammacarya di sini artinya melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Dana dipisahkan. Ada stressing, ada penekanan Sang Buddha terhadap dana, karena dana menjadi awal semua kebajikan. Dhammacarya mengikuti, melakukan kebajikan-kebajikan yang lain dengan moralitas, menjaga perilaku, punya moral, dan bermeditasi. Etang manggala utama, itulah hidup penuh dengan berkah utama.